You're a drug dealer. No, what? How? What? What's up team? Selamat datang di channel kita, channel Time Review, di mana kita akan membahas review alur cerita dari berbagai film. Kali ini kita akan melanjutkan episode keempat dari serial film Breaking Bad season ketiga. Bagi teman-teman yang belum melihat episode sebelumnya, bisa dilihat di channel ini ya. Sebelum memulai, alangkah baiknya bagi teman-teman untuk support kita dengan mensubscribe channel Time Review dan aktivi lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya dari channel ini. Oke tim, tanpa basa-basi busuk, kita langsung saja ke intronya. Scene awal diperlihatkan Jesse yang sedang mengisikan bensin mobil van-nya di sebuah pom. Saat akan membayar di kasir, ia ternyata tidak memiliki uang. Ia pun mencoba menawarkan Matt kepada si penjaga kasir sebagai ganti uangnya. Dengan takut-takut, akhirnya penjaga itu pun mau karena terlihat ia juga tertarik dengan itu. Have a nice day. Beralih ke kantornya Saul, ia didatangin Mike yang memberikan hasil sadapannya kemarin di rumah Walter. Di sana mereka mendengarkan pertengkaran suami istri tentang perselingkuhan Skyler di sana bersama Ted. Mereka awalnya bingung dengan permasalahan rumah tangga itu. Apakah itu mempengaruhi bisnis mereka apa tidak? Ternyata masalah itu menjadi buruk setelah Walter yang berniat akan menghajar Ted. Dan benar saja, saat di kantor Ted, Walter menghampirinya dan membuat sedikit keributan di sana. Ada adegan kocak di sana, di mana saat Walter akan memecahkan kaca dengan pot besar, ia didatangin Skyler. Walt, what are you doing? I'm talking with Ted. Sebelum sesaat, ia ditarik security keluar. Di luar, ia tidak kehabisan akal dengan akan memasukin pintu lain. Namun, tiba-tiba ada Mike yang membawanya masuk ke mobil dan pergi. Come on. Di kantornya Saul mengatakan pada Walter untuk tidak berlarut dalam permasalahan perselingkuhannya Skyler dengan Ted. Kemudian menyuruhnya untuk fokus saja ke bisnis. Di mana ketika Walter menyadari sesuatu bahwa rumahnya telah disadap oleh Saul dan Mike. Mereka pun berantem di sana karena Walter tidak pernah menyuruhnya untuk itu. Sedangkan Saul hanya mengartikan perkataan Walter sebelumnya yang seakan menyuruh untuk itu. You're fired. You're done. Don't cook meth anymore. You're a crybaby. Who needs you? Walter pun meminta agar alat sadap itu segera dikeluarkan dari rumahnya. Saat Mike telah mengeluarkan alat sadap itu, ia menyadari bahwa si Upin dan Ipin datang lagi dengan memberikan tanda peringatan berbentuk kampak di jalan depan rumahnya Walter. Ketika di kelas, Walter terdiam sepanjang waktu pelajaran, di mana salah satu murid melaporkan itu ke kepala sekolah dan guru yang lain. Saat di ruang kepala sekolah, ia dicoba ditenangin. Namun sama sekali Walter tidak bisa fokus dengan yang disampaikan. Malah di sana Walter sempat menyosor kepala sekolahnya. Namun aksi mesumnya itu pun gagal. Beralih ke Mary yang mengantarkan Hank ke bandara untuk bertugas ke El Paso. Terlihat Mary nggak menyukainya karena terakhir kalinya yang dialami Hank selepas bertugas di El Paso sebelumnya. Saat akan masuk ke bandara, Hank menerima telepon dari seorang sheriff lokal yang mendapatin info terkait crystal meth birunya Heisenberg. Hank akhirnya pun mengacuhkan tugas El Paso-nya dan segera memanggil taksi untuk ke TKP tersebut. Kembali ke Walter yang terlihat seperti telah dipecat dari pekerjaannya di sekolah, ia didatangin Jesse. Di sana, Jesse meminta untuk Walter memperkenalkannya dengan Gus Fring karena ia ingin kembali ke bisnis narkoba itu. Walter pun tidak ingin kembali, di mana Jesse mengatakan, "Memang, biar ia saja."
Setelah menunjukkan hasil matte buatannya sendiri ke Walter yang sudah diajarkan oleh Walter, Walter pun mengatakan, "Apa-apaan ini? Ini adalah produkku." Terlihat di sana Walter yang tidak terima Jesse berjalan sendiri dengan memakai produknya dan terjadilah kembali sedikit cekcok di antara mereka. Loser. No, hey, wait, hey! Berganti ke Skyler yang habis mantap-mantap dengan Ted, di mana di sana Ted sempat menyinggung masalah yang dialami Skyler dengan Walter. Ted hanya menduga-duga apakah karena sakitnya Walter atau apa. Skyler pun merasa tidak nyaman dan tidak ingin membahasnya. Kembali ke Hank yang sedang menginterogasi seseorang yang memiliki matte biru itu. Ia hanya mendapatkan clue inisial M di sana, di mana rekannya Hank sempat menyinggung pengacuhan terhadap tugas El Paso-nya, hanya karena 1 gram matte biru yang bisa saja masih dugaan. Namun, di sana Hank pun terlihat ambisius, dan menghiraukan rekannya itu. Beralih ke Saul yang didatangin Jesse meminta untuk ia dipertemukan dengan Gus Fring di sana, dengan menunjukkan kristal matte buatannya. Wish you two had... Hi there. How in the hell did you get Walt? I made it. Kita diperlihatkan di sebuah parkiran di mana di sana ada Mike yang menghampiri Gus Fring. Mike mengatakan semua, mulai dari hasil penyakitnya Walter, masalah keluarganya Walter, dan hubungan ia dengan Jesse yang pisah. Awalnya Mike menyarankan kenapa tidak memaksa Walter saja. Namun Gus Fring menolak dan lebih memilih berinvestasi, di mana di satu sisi waktu Walter hidup juga bisa diprediksi. Ia menginginkan cara yang lebih halus. Kembali lagi ke Hank yang mendatangin pom bensin tempat di awal scene tadi. Ia mencoba mengulik informasi dari si kasir. Si kasir yang tak lihai berbohong pun akhirnya mengakuinya. Ia mendapatkan barang itu dari seseorang setelah memberikan sedikit informasi tentang ciri fisik, dan kendaraan yang orang itu gunakan ialah mobil van. Informasi masih sangat minim, di mana Hank sempat menanyakan apakah CCTV di sana hidup, namun sayangnya CCTV itu rusak. Saat di luar, Hank hanya melihat mesin ATM di sana, di mana di dalamnya biasanya ada CCTV. Hank pun mendapatkan sedikit petunjuk. Beralih ke Jesse yang melakukan transaksi dengan orang suruhannya Gus, di mana di sana ia hanya mendapatkan setengah dari harga biasanya. Ketika menanyakannya, orang itu mengatakan bahwa itu adalah bagiannya. Jesse pun bingung mendengarkannya dan menagih sisanya, namun orang itu pun beranjak pergi. Yo! Where's the other half, bitch? Di kantor, Hank diajak bicara oleh atasannya, di mana atasannya menegaskan pilihan Hank apakah ia mau fokus untuk tugas besarnya di El Paso atau hanya akan mengurus 1 gram matte birunya Heisenberg. Hank dengan tidak bisa membohongi pun mengatakan mau fokus ke matte biru Heisenberg-nya dulu. Entah kenapa ia meyakini bahwa matte biru itu akan menjadi masalah besar nantinya. Do it then. Episode kali ini pun diakhiri dengan scene di mana Walter yang berada di lampu merah diberikan uang oleh orang suruhannya Gus dengan mengatakan itu bagianmu. Thanks team sudah menonton video kali ini. Bagi kritik dan saran bisa ditulis di kolom komentar ya. See you team and have a good time.